Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang wabarakatuh. terhormat, alhamdulillah kita bisa bicara kembali dengan Bu Is. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Insya Allah enggak, Bu, karena Ibu adalah mutiara yang insya Allah kita semua bisa belajar. Aduh. Bu, kita alhamdulillah sudah selesai melaksanakan pelatihan kurikulum berbasis cinta. Ya, Saya melihat bahwa sebenarnya ajaran-ajaran Islam yang diajarkan di pondok pesantren Unpad itu sebenarnya sudah sudah sangat, bermuatan ya. ya, sangat bermuatan dengan Iya, cinta itu, dengan iya, iya betul. semangat cinta. Eh, Apalagi tadi itu dijelaskan juga tentang bagaimana sikap murid terhadap guru, kemudian Iya, sikap murid kepada fasilitas belajar dan betul. sebagainya. Iya, Itu iya. bagian daripada cinta akan Iya. ilmu. Wasilah pemberi ilmu, Iya, wasilah pastilah pemberi yang ilmu. mendukung ilmu itu Iya, mengalir iya, kan ya. iya. Itu di kita itu ada kitab Ta'limul Muta'allim yang memang mengajarkan Taklim muta'alim tentang mengajar bagaimana adab atau sopan santun iya, murid kepada gurunya, iya, murid kepada ilmu, betul, betul. dan kepada segala fasilitas yang mendukung pembelajaran. Ada Ada Bu Ta'lim Muta'alim juga nggak Pak? Yang karya Pak ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya diajarkan, tapi biasanya itu Ramadonan gitu. Oh, Tapi yang diajarkan menjadi kurikulum itu enggak adalah kitab Ta'lim bukan Muta'allim. kitab pokok gitu ya? Ya, Oh iya, iya. Jurjani itu. Nah, saya pikir karena kurikulum berbasis cinta itu sebenarnya sudah menjadi atau makanan keseharian dari para santri. Iya, iya. Cuma memang bila kita menelisik lebih dalam itu memang belum konsisten. Ya, untuk hal-hal Belum, tertentu ya, mungkin untuk ya. hal-hal tertentu di pesantren atau di Iya, madrasah Aliyah Khas Kempek yang berbasis pesantren ini iya, iya. belum semuanya konsisten. Betul, betul. Nah, dalam eh, pelatihan tadi kita diingatkan bagaimana mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta. Betul, betul. Barangkali satu hal yang menjadi perhatian saya juga berkaitan dengan, ya, banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan. Iya, iya, iya. Betul. Salah satunya mungkin berkaitan dengan cinta kepada diri sendiri dan sesama. Betul. Di pesantren itu suatu hal yang lumrah terjadi itu seperti gojlogan. Bullying dari senior Ya, ke junior ya. Betul. Di hampir semua lembaga begitu. Sampai ada jadi kasus kayak di Malaysia itu ya, ya, yang ya, ya, sampai ya. meninggal Ya, santri. naudzubillah min Ya, dzalik, Pak, jangan sampai terjadi. jangan. Tapi jelas ada senioritas, Ada. ada junioritas dan Betul, lain betul. sebagainya. Juga merupakan manifestasi dari bentuk keakraban, Sebetulnya sehingga gitu ya. ya ketika ada digojlok Iya, gitu, iya, iya. ya mengarah kepada kadang-kadang body shaming Iya, atau mungkin mengolok-olok, betul, betul. memanggil nama orang tua dan Ada kepuasan sebagainya. tersendiri. Padahal sebenarnya itu kan Itu adalah jenis bullying ya jenis sebetulnya itu. bullying Iya, yang apabila saya dapat dari pelatihan itu, apabila tidak dikendalikan iya atau betul. tidak diantisipasi Mhm. bisa menjadi hal yang Bullying negatif dalam nanti ya. dalam Ya, dalam tingkat yang lebih tinggi dalam lagi. tingkat yang lebih tinggi yang tentunya kita harus jauhi itu. Betul, betul, betul. Itulah kondisi eh, madrasah Aliyah Khas Kempek yang memang Mhm. berbasis pesantren. Iya, iya Tapi betul. terlepas dari itu, Bu, benar-benar pelatihan ini menjadikan saya akhirnya sepertinya kita sudah sepenuh hati lah untuk Tuh. berkomitmen mengaplikasikan kurikulum berbasis cinta ini paling tidak di Madrasah Aliyah Khas Mhm. Kempek, nanti juga di lingkungan Pondok Pesantren Khas Kempek. Betul. Di semua lembaga yang Di ada di semua sini lembaga ya. yang ada di sini, insya Allah. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang pas sekali dan satu hal yang insya Allah akan menjadikan lembaga pendidikan khas Kempek dalam segala levelnya, Iya.
dalam segala bentuknya menjadi lembaga yang bisa kita harapkan menumbuhkan benih-benih Insan kamil. insan kamil ke depannya. Nah, Insan Bu, kamil. sebenarnya apa yang harus dimulai nih Mhm. sebagai lembaga yang sudah punya komitmen seperti saya ya tentunya. Oh, udah bulat gitu Sudah ya. ingin sekali lah Pokoknya ini pokoknya bagaimana menerapkan kurikulum berbasis cinta itu berbasis harus cinta ini benar-benar. secara konsekuen dan Iya. relevan. Betul, betul. Nah, pada intinya kan sesuatu yang sudah kita Selama ajarkan, ini gitu sudah ya kita kita tuh serap, iya, sudah kita. betul, betul. Iya, Menurut Ibu bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan lebih awal? lebih awal terus untuk lebih konsistennya Untuk lebih seperti konsisten. apa. Iya, baik. Terima kasih Ya. Pak Yayi sudah ngundang saya lagi untuk ngobrol. Dari awal dari podcast kita kemarin saya beruntung selalu diajak ngobrol nih sama Pak Kiai. Orang mau pengen ketemu sama Kiai itu susah. Baik, benar Pak Kiai ya. Pak Menteri kita tuh luar biasa ya. Ya. Menginginkan agar apa tuh semua yang ada di bumi ini harus diisi dengan kasih dan sayang. Seperti halnya zat Allah ya yang maha kasih dan sayang. Ya, ya. Nah, Allah itu kan punya sifat maha kasih, maha sayang. Kalau kita mah manusianya punya cerminan saja yang ya pantulan Ya. dari maha kasih dan maha sayang. sayangnya Allah. Manusia mah cuma punya kasih dan sayang saja. Baik. Islam itu kan agama kasih sayang ya, Ya, bukan betul. kan sekarang diklaim bahwa ajaran Kristiani kata mengajarkan kasih dan Kasih sayang. dan sayang. Siapa bilang? Hampir semua agama Iya, juga iya. sebetulnya apalagi Islam Islam ya. mengajarkan sekali tentang kasih sayang. Cuman kenapa misalnya teh dalam Islam ajaran utama itu adalah akhlak ya, yang include di dalamnya itu kasih dan sayang. Nabi Muhammad juga mengajarkan kasih sayang. Tapi dalam prakteknya gitu ya, banyak muncul perilaku-perilaku kata orang radikal. Yang katanya dari Islam. Ya. Bukankah Islam itu agama keselamatan, agama kasih sayang? Kenapa kok banyak individu-individu Muslim yang kemudian muncul sebagai personal-personal yang radikal? Apakah Islam mengajarkan itu kan akhirnya orang non Muslim menanyakan itu ya? Apa Islam itu seperti itu ya? Nah, gitu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang tadi. Saya sangat bersyukur kalau MA Khas Kempek atau Pondok Pesantren Kempek ini akan secara bulat, tegas, konsisten untuk memasukkan, menginsersikan, mengestabliskan nilai kasih dan sayang itu dalam kehidupan pendidikan di pondok ini, baik di lembaga pendidikan pondok pesantrennya maupun di lembaga formalnya, khususnya di MA. Sangat menggembirakan bagi kita semua. Sekarang kita bicara tentang ini dulu Pak. Kenapa ada senioritas, ada junioritas dalam sebuah lembaga? Sebetulnya itu lumrah. Iya, betul. Seperti dalam BIMTEK kemarin Pak Roy bilang ya, seperti gontok-gontokan siswa itu. Ya gontok-gontokan atau hidup dalam berkelompok sebetulnya fitrah. Sebab manusia itu memang mencari orang yang satu frekuensi gitu kan. Betul. Termasuk senioritas juga hampir di semua struktur sosial ada. Di pesantren kiai, santri itu juga udah menunjukkan senioritas. Guru, murid senioritas. Kakak, adik itu senioritas. Cuma mungkin yang kemudian dianggap berbahaya itu manakala kadar dari senioritas itu yang terlalu over. Misalnya seorang senior yang merasa dirinya memiliki kewenangan yang tinggi, ya, atau kesempatan yang banyak dengan menggunakan kewenangan-kewenangan itu dia berbuat semena-mena kepada juniornya
hanya untuk eksistensi Ya, diri, ya. ini loh aku gitu ya. Kerjanya nyuruh-nyuruh Ya, ke nyuruh-nyuruh. senior, ke Ya, juniornya. kita sebagai guru selama ini, guru di sini saat melihat kondisi seperti itu apa, Pak? Yang pertama Pak Kiai lihat saat ada gejala dan memang ada itu Iya, fenomena itu iya, ada di mana siswa yang merasa penggede katanya di iya, sini iya, ya, iya. penggede dengan Pengurus lah, seenak hati ya nyuruh-nyuruh nyuruh-nyuruh. siswa baru atau Heeh. juniornya. Itu apa yang selama ini sudah dilakukan oleh guru, karena kita tahu itu tidak bagus Iya, gitu iya. kan. Nah, bagaimana selama ini yang Pak Kiai lihat atau Pak Kiai sendiri untuk meminimalisir gitu ya sikap seperti itu biar Jadi, tidak terjadi lagi ke depannya seperti itu. jadi sebenarnya ya tadi saya pikir senioritas, junioritas itu adalah sesuatu yang alami. Iya, Tapi yang betul. menjadi masalah itu ketika ya itu tadi Kadarnya ya yang kadarnya yang dan ekstrim, yang radikal, dimanfaatkan iya. menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Mhm, Soalnya kan itu Bu, ada hadis yang mengatakan laisa minna mhm, malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona itu. mhm. Jadi tidak termasuk golongan kita orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua Oh, dan tidak menyayangi yang lebih muda kan. iya iya iya, Nah, benar oleh benar. karena itu kalau misalnya ya Dipakai dalil itu ya untuk jadi melegitimasi. justru sekarang bagaimana agar eh, dalil tersebut atau ajaran yang terkandung dalam dalil tersebut bagaimana senioritas itu Dalam arti diarahkan membimbing ya. menjadi sesuatu yang bertanggung jawab secara Mhm, lebih baik. iya. Jadi senioritas itu justru sehingga bisa mengayomi kepada Mhm. juniornya, Ah, bukan iya. berarti menyuruh-nyuruh, sok kuasa dan lain Iya, sebagainya. Jadi kalau misalnya kita menemukan fenomena seperti itu di pesantren dan itu sebenarnya masih cukup banyak. banyak. Di Oleh hampir karena itu, semua lembaga ya, ya. oleh karena itu barangkali sekarang diarahkan ya senioritas junioritas bolehlah itu Oleh karena itu adalah merupakan sesuatu yang natural kan. fitrah ya. Tapi bagaimana senioritas itu kita arahkan menjadi energi yang positif, Mhm. energi Iya cinta iya, sehingga yang senior bisa menjadi pengayom, mengayomi menjadi kepada model ya. yang tadi Mungkin berangkat dari ajaran Nabi kita ya, ya. bahwa kalau kita ingin menanamkan akhlak yang baik gitu Betul. ya Ya, pada anak atau ya. murid yang pernah sering kita singgung, Heeh, pertama kali itu dari senior dulu, heeh. dari guru dulu kan Guru-guru gitu ya, dari orang yang dituakan dituakan ya. dulu ya. Itu harus ada pertama kan keteladanan dulu. Keteladanan. Gimana kita bisa mendapatkan sebuah sikap yang bagus dari junior atau anak didik kita atau Hmm. anak kita kalau orang yang dituakan, yang dihormatinya tidak memberikan teladan. Ya, betul Jadi betul. yang pertama kali mungkin ini saran saya juga kepada lembaga pendidikan di pondok, semua kiai, ustadz, Hmm. santri Iya, senior ya. memberikan contoh atau teladan akhlakul karimah dulu, gitu ya. Ya kita kalau ke murid dikata sifat atau sikap penyuruh-nyuruh orang Hmm. ya, tanpa sebuah legitimasi itu kan nggak bagus gitu Iya, ya, bukan iya, akhlak iya. yang baik gitu. Rasulullah nggak pernah mencontohkan seperti itu. Kita umat Rasulullah, masa kita tidak mengikuti Iya, iya. apa yang beliau contohkan? Nah, ya kita kembali ke ajaran Rasulullah bahwa kalau ingin menanamkan akhlak yang baik pada orang yang kita bimbing, Hmm. junior Iya, adalah iya. yang kita Iya, bimbing, yang itu ini murid betul. yang kita Yang bimbing, bimbing betul. anak juga yang kita Ya. bimbing. Kalau ingin siapa orang yang apa ya, orang yang menjadi subjek bimbingan kita atau yang harus kita bimbing, harus kita awali dengan teladan dulu Hmm. dari kita sebagai Dari orang yang sebagai dituakan. orang yang itu. Iya, baik itu senior namanya, guru Iya, namanya, iya. ustadz namanya, atau orang tua namanya. Hmm. Pertama keteladanan dulu. Keteladanan, akhlakul karimah. Nah, setelah itu tadi konsistensi, Iya. pembiasaan. Ya, jangan hari ini orang tua mencontohkan yang baik. Kalau makan misalnya tidak pegang HP, ya Iya, tidak iya. ngobrol serius, berdoa Iya, dulu. iya. Hari berikutnya si anak lihat bapaknya makan tuh nggak Bismillah dulu, nggak berdoa langsung begitu. Nah kan itu mulai anak ragu, kok penanaman sesuatu yang baik tuh nggak konsisten. Hmm. Saya juga bisa dong begitu.
Nah, sama di lembaga pendidikan juga anak-anak yang dikategorikan senior itu gitu ya, dipupuk oleh guru atau oleh ustadznya untuk tidak bersikap seperti itu. Hmm. Dari mana? Awalnya dari gurunya yang nggak sembarang nyuruh-nyuruh. Kan ada juga guru tuh seenaknya, bawa ini cung, bawa ini. Lah, gimana si senior tidak menirukan gaya gurunya kalau Nah, gurunya gurunya mencontohkan. dari mana mencontohnya? Nah, guru dari mana mencontohnya? Oke lah, sekarang apapun latar belakang guru, dari Iya, keluarga iya, baik iya, iya, atau iya, dari iya. keluarga yang tidak baik, saat seorang guru Ah, dia itu berstatus guru atau gini ya, siapapun latar belakang orang hmm, gitu kan, dari ekonomi bagaimana, dari lingkungan sosial budaya apapun, saat dia berstatus guru hmm. di sebuah lembaga pendidikan, misalnya kita soroti khusus guru aja Iya, dulu, iya, kita siap. tidak bicara ustadz atau kiai, Iya, iya. kita karena kita lembaga Lembaga formal yang formal mana ya. madrasah, yang jadi guru kan kita, Iya, iya, betul. ya, yang jadi teladan itu adalah guru kan gitu. Iya, Nah, siapapun orang itu dari latar belakang apapun itu, manakala dia berstatus sebagai dari guru, guru. Hmm. maka melekat dalam diri dia itu sebuah kewajiban untuk menjadi teladan. Ya. Otomatis saat seseorang berdiri di kelas sebagai guru dan status dia di lembaga itu sebagai guru, maka dia harus memainkan peranan Fungsi sebagai seorang teladan. guru. Gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi bapak-bapak gitu ya. Jadi saat seseorang di lembaga pendidikan berstatus sebagai guru, Hmm. maka dia harus memainkan peranan sebagai guru sesuai dengan statusnya. Ya, ya. Status guru ya peranannya peranan guru. Betul, betul. Apa yang harus dimainkan oleh seorang guru? Kan pertama itu mengajar. Hmm. Ini sudah dilakukan ya Ya, oleh ya, guru-guru kita. ya, betul. Transfer of knowledge. Iya, Itu sebagai pengajar guru perannya. iya, Kedua, guru sebagai pembimbing, pembimbing. Ya, educator. iya, Ya, kalau yang pertama sebagai teacher ya, ya. guru transfer of knowledge, menyampaikan ilmu pada anak didik. Kedua sebagai educator. Educator kan pendidik. Hmm. Nah, di posisi sebagai dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik, inilah Hmm. guru harus jadi teladan tadi. Teladan. Ya, Kedua, ya. karena proses membimbing itu adalah proses membimbing siswa atau anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang norma kita, lingkungan kita memiliki nilai dan norma agama, Hmm. norma sosial ketimuran ya. Ya, Berarti guru pun harus berperilaku, bersikap sesuai dengan norma agama, norma keislaman, dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di kita. hmm. Awali dulu dari gurunya gitu kan. Nah, gurunya kalau guru sudah seperti itu dan dia konsisten dengan Hmm. sikapnya, Hmm. tidak hari ini baik, besok lusa enggak, beda Iya, iya. lagi, anak bingung kan. Yang pantas jadi panutan saya siapa? Kan akhirnya siswa mencari. Hmm. Karena dia tidak mendapatkan panutan yang jelas, Hmm. akhirnya ya dia juga bersikap ya seperti orang yang Ya. mengecewakan dia, sebab tetap anak itu atau murid itu butuh figur yang pantas dia jadikan teladan. Ya, ya, Kan ya, gitu. ya. Itu yang pertama ya, Jadi tentang teringat keteladanan. ini Bu, guru yang apa tuh? Guru kencing berdiri, Nah, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. berlari. Nah, kalau gurunya kencing berlari, murid kayak apa? Kayak apa? Segitu dicontohkan baik Betul, aja, betul, betul. kadang anak tidak baik kan gitu. Apalagi kalau dicontohkan tidak baik. Sebagai educator tadi ya Iya. pembimbing, yang kedua sebagai trainer, guru sebagai pelatih. Heeh. Guru sebagai pelatih, guru punya kemampuan nggak untuk membuat anak itu punya keterampilan Hmm. seperti yang dimiliki oleh gurunya, kan gitu, melatih. Dan yang terakhir ya researcher, peneliti. Saat guru melihat sebuah masalah di sekolah, Hmm. baik itu masalah ada di kalangan guru atau siswa, si guru itu harus pandai, cerdas, mencari solusi kan gitu atas Ya, ya. sesuatu yang dijadikan yang dianggap masalah di situ. Misalnya tadi ada perundungan ya di Ya, ya. lingkungan Di siswa, lingkungan siswa. baik di sekolah maupun di Hmm. pondok pesantren. Guru tidak boleh kan membiarkan itu. Guru harus mencari solusi. Masalah itu harus diselesaikan. Gimana caranya? Ya berbekal dengan ilmu pedagogiknya, masa nggak bisa ya guru melakukan hal itu. Jadi tadi bahwa perundungan-perundungan itu
memang potensi-potensi perundungan itu ada dan banyak. Dalam BIMTEK kemarin kan dikatakan ada 20 jenis sebetulnya perundungan yang ada Perundungan, ya, ya. di lembaga pendidikan Potensi-potensi itu ya. perundungan ya. Nah itu. Tapi ada yang berkadar rendah, ada yang berkadar tinggi. Ya. Tapi namanya perundungan tetap aja tidak bagus, dan tugas kita sebagai guru untuk pelakunya ya kita kasih pengertian, kita kasih nasihat ya, dengan bahasa yang baik, yang tadi yang penuh cinta. Apalagi kepada korbannya. Korbannya juga harus kita treatment agar dia tidak terluka, tidak trauma, ya tidak mengganggu lah secara psikologis. Ini memang berat di satu sisi. Tapi kalau berhasil kan alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri bagi guru kalau bisa menyelesaikan solusi-solusi yang ada di sekolah ya, terutama dalam mengatasi perundungan. Ya, jadi sepertinya gini Bu, kalau saya boleh menyimpulkan berarti setiap guru yang sudah berkomitmen untuk menjadi guru, dia harus siap segala sesuatunya. Harus siap, harus termasuk memerankan harus menjadi panutan tadi. Panutan, sebagai educator, ya, sebagai pembimbing dia. Sebagai pembimbing ya harus jadi tokoh panutan dong, menunjukkan keteladanan. Itu yang satu. Tapi kita bahas hal lain juga, Pak. Seorang anak itu kan pertama tugas pertama mendidik anak adalah keluarga, ya kan? Lingkungan belajar pertama bagi anak adalah keluarga. Itu utama, keluarga. Kedua masyarakat, ya. Ketiga lingkungan pergaulan anak. Keempat lembaga pendidikan, misalnya kan anak tidak langsung sekolah ya. Dia hidup dalam lingkungan dulu. Nah di sini Pak, kalau bisa gitu ya, ada momen-momen tertentu di mana sekolah ada pertemuan dengan orang tua murid. Anak itu adalah benih-benih kehidupan kan, yang harus kita pupuk, ya, kita siram, kita pelihara. Dan benih itu milik orang tuanya kan ya. Awalnya si benih itu milik orang tuanya yang harus dipupuk, disiram, dipelihara dan sebagainya. Tapi kemudian orang tua karena berbagai kondisi ya menitipkan si benih itu ke petani, ke kita ya. Kita adalah petani yang harus menjaga, memelihara dan sebagainya. Petani kan hanya punya tenaga dan ilmu serta waktu. Tapi memelihara dan menjaga itu kan butuh modal juga ya, butuh biaya ya. Betul. Nah, sementara kan yang punya kewajiban utama mendidik anak adalah orang tua. Nah gitu. Nah di sini barangkali terutama di pesantren ya, menghimbau juga saya kepada orang tua, saat kita menitipkan anak di sebuah lembaga pendidikan, apalagi pesantren, berarti kita tuh menyerahkan sepenuhnya anak kita itu untuk dididik oleh lembaga gitu ya, pesantren. Sebagai orang tua layaknya ya, etikanya kan itu punya kewajiban dititipi oleh Allah tuh untuk mendidik dan menjaga bibit itu untuk tumbuh. Tapi kemudian diserahkan pada petani. Suatu hal yang pantas dan harus dilakukan saat orang tua itu menitipkan anaknya ke lembaga, seperti kita punya bibit menitipkan ke petani untuk dijaga. Ada akad. Betul ya Pak Yaya? Ada akad. Serah terima. Betul. Ada akad, ada serah terima. Saya menitipkan anak saya selama belajar di sini 24 jam kali sekian hari pada sekolah. Dan juga Bu, kalau misalnya sudah menitipkan juga jangan tinggal pur saja. Betul. Karena bagaimanapun anak kan manusia, bukan kayak nitip sepeda. Betul. Nitip sepeda juga tetap aja harus dipantau ya. Terus pas pulangnya harus bayar ya. Gitu. Ya ini mah bukan sebuah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Saat kita menitipkan anak, selain kepercayaan dan wewenang sepenuhnya diserahkan oleh orang tua kepada lembaga, juga orang tua tetap punya tanggung jawab secara finansial ya, finansial kepada anaknya melalui lembaga yang dititipinya itu. Itu dulu dari situ. Kalau orang tua itu menitipkan anaknya dengan kasih, dengan sayang, dengan cara-cara yang baik, gitu kan, seperti tadi yang elok, yang pantas menurut nilai dan norma yang kita, sesuatu yang diawali dengan
hal yang baik kan insya Allah ke depannya akhirnya akan baik juga Iya, ya. iya, iya, betul. Kok saya yang banyak bicara ya Bang Iya, ya? emang narasumbernya Ibu kan memang ya, harus barangkali Bu, eee, jadi ini, kita baru membahas peran guru tadi Peran dan guru, kemudian peran orang tua peran ya. orang tua. Barangkali insya Allah kita akan lanjut pada peran-peran yang lain atau dimensi-dimensi lain daripada kurikulum berbasis cinta. Iya. Kita sudahi dulu untuk, sesi pertama ini, kita akan bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Iya.